pagi ya. Ya, puji Tuhan. Kita jumpa lagi. Siap beribadah? Siap ya? Oke, kalau siap beribadah, kita duduk. Kita sebelum kita memuji Tuhan, Kak Wati ingin kalian perhatikan baik-baik. Ada teman, ada adik, ada kakak atau semua keluarga di dekat-dekat, duduk ya manis ya. Oke, beri senyum dulu. Lihat kanan kiri. Katakan shalom. Tuhan berkati kita sore hari ini. Oke, kita akan memuji Tuhan. Kalian masih ingat pujian ini? Pagi hari, siang hari. Oke, kita nyanyikan pujian ini. Kita mau bersyukur pada Tuhan. Tuhan itu terlalu baik bagi kita. Lagu pujian ini aku diberkati. Oleh karena itu mari kita nyanyikan pujian ini bersama. Kita mau menyembah Tuhan. Kak Wati sangat percaya saat kita menyembah Tuhan, Tuhan ada dan hadir memberkati kita semua. Amin. Mari nyanyikan pujian ini. Sudah memuji Tuhan, Kak Wati ingin ajak kalian berdoa. Setiap segala sesuatu kita harus minta Tuhan pimpin dan kita berdoa. Ya, oke kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini. Kasih sayang Tuhan bersama dengan kami dan memberkati kami dalam ibadah sore hari ini. Berkati kami dari awal ibadah sampai selesai. Kami ingin menyenangkan Tuhan dengan puji-pujian kami. Dan kami terlebih lagi, kami hari ini kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kalian mendengar ataupun beribadah, siapa coba yang bawa firman minggu lalu? Pak Joko, masih ingat firmannya? Pak Joko sampaikan firman Tuhan. Pada waktu itu mereka sedang ada di ruangan, lalu tiba-tiba ada suara seperti angin yang sejuk sekali dan ada tiba-tiba turun dari langit seperti api, ya, api yang turun di atas kepala para murid-muridnya. Itu yang Pak Joko bilang turunnya Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Dan puji Tuhan, kita sangat percaya bahwa kita diberikan sesuatu yang istimewa oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang menolong setiap kita yang percaya pada Tuhan. Roh Kudus itu yang memberkati, menolong, membawa kita untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Ya, oleh karena itu sore ini Kak Wati ingin
kalian memuji. Ada satu pujian berkata begini. Ini lagu rasanya bukan lagu baru ya. Pujian ini judulnya Generasi Bagi Kristus ya. Di pujian ini berkata, aku berdiri di hadapan Tuhan, taat segenap hati, dengan segenap hati. Ku taat, mau diselamatkan, ku mau bertumbuh melayani Tuhan. Karena Kawati sangat percaya kalian semua adalah generasi-generasinya Kristus. Oleh karena itu, mari kita nyanyikan pujian. Bangkit berdiri. Lagu ini kan ada gerakan. Perhatikan baik-baik ya. Dan lihat dan ikutin gerakannya. Oke, 1, 2, 3. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat segenap hati, ku telah diselamatkan dan bertumbuh untuk melayani-Mu. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat segenap hati, buat Yesus tersenyum. Bangsa-bangsa ada di hatiku. Generasi bagi Kristus, ku tadi tebus. Generasi bagi Kristus, itulah aku. Pakailah aku Tuhan pada generasi ini, sebab hidupku hanya bagi Kristus. Berdiri di hadapan Tuhan, taat segenap hati, ku telah diselamatkan dan bertumbuh untuk melayani-Mu. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat segenap hati, buat Yesus tersenyum. Bangsa-bangsa ada di hatiku. Generasi bagi Kristus, ku tadi tebus. Generasi bagi Kristus, itulah aku. Pakailah aku Tuhan pada generasi ini, sebab hidupku hanya bagi Kristus. Generasi bagi Kristus, ku tadi tebus. Generasi bagi Kristus, itulah aku. Pakailah aku Tuhan pada generasi ini, sebab hidupku hanya bagi Kristus. Sebab aku generasi bagi Kristus. Capek ya? Enggak lah. Lagunya enggak bikin capek. Yang capek itu kalau kita lari-lari. Nah, anak-anak, tadi pujian tadi katakan generasi bagi Kristus. Kamu telah ditebus untuk menjadi generasi bagi Tuhan. Menyatakan kuasa Tuhan, menyatakan jangan pikir anak kecil nggak bisa. Anak kecil itu anak-anak yang dipakai Tuhan. Tuhan bilang apa? Jangan menghalangi anak-anak kecil. Jadi jangan pikir kalian nggak bisa, kalian bisa. Karena Tuhan pilih kalian ya. Jadi hidup kalian harus untuk Tuhan. Apapun yang kalian mau lakukan dalam hidup nanti, hidup sekarang sampai nanti, itu Tuhan punya dan Tuhan mau pakai kamu. Ya, nah lagu pujian tadi generasi bagi Kristus. Hari ini kita mau bicara tentang orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Orang-orang seperti apa? Ya, oleh karena itu kita mau dengar dulu firman Tuhan. Singkat, tidak panjang, tetapi Kawati ingin kalian simak baik-baik. Karena hari ini Kawati ingin kalian lihat
tema kita tentang Injil adalah kekuatan Allah. Injil, ya. Karena itu mari kita berdoa sekali lagi. Kita berdoa. Tuhan, kami mau dengar firman-Mu, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, hari ini Kawati ingin mengajak kalian membuka Alkitab kalian. Ada Alkitab? Buka Alkitabnya. Kisah Para Rasul. Di Perjanjian Lama atau Baru? Pastinya baru ya. Sesudah kejadian itu Perjanjian Lama. Tapi Matius, Markus, Lukas, Yohanes Perjanjian Baru. Sesudah itu apa? Apa? Coba kita buka Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 1 sampai yang ke-20. Ya, kita akan melihat kisah perjalanan ataupun kisah anak-anak Tuhan. Begitu mereka hidup, mereka banyak mengalami persoalan, banyak mengalami tantangan. Tetapi kita mau melihat dari Kisah Para Rasul. Kita lihat judulnya apa? Saulus bertobat. Di situ dikatakan, Kawati ingin sampaikan, kalian nanti akan perhatikan, dengar firman-Nya, lalu perhatikan ceritanya ini, lalu perhatikan juga gambarnya. Dikatakan di situ, pada waktu pencurahan Roh Kudus turun, para murid-murid itu mereka berkumpul, lalu mereka seringkali mengadakan persekutuan, mereka mulai pergi berjalan menyaksikan dan berkata kepada orang-orang lain bahwa Yesus itu bangkit, bukan mati. Memang betul mati, tapi dia bangkit. Dan banyak orang yang mulai bertobat. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai dikatakan ada 3.000 orang dibaptis serentak. Mereka percaya Tuhan Yesus. Mereka memberi diri mereka untuk apa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sejak hari itu banyak sekali orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka sering kumpul, ada di pasar, di mana saja. Mereka ceritakan tentang siapa itu yang mati dan bangkit bagi manusia dan menyelamatkan manusia. Mereka tidak malu. Tapi teman-teman tahu nggak? Ada satu kejadian yang sangat menyedihkan. Ada satu anak Tuhan. Ada banyak orang yang tidak senang karena kehadiran anak-anak Tuhan yang baru, yang dikatakan mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Ada seorang yang bernama Stefanus. Kenapa? Dirajam, dilemparin batu. Karena mereka tidak senang, mereka lempar, mereka bunuh dia di tengah-tengah orang banyak. Tapi Stefanus tidak takut. Stefanus percaya Tuhan Yesus karena dia tahu walaupun dia meninggal, dia tahu dia punya tujuan, dia punya sorga. Tapi saat dia dilemparin, disiksa oleh orang-orang banyak yang tidak senang akan kelompok anak-anak Tuhan, kelompok yang mengikut Tuhan Yesus, ada seorang pemuda yang ganteng, cakep. Ya, dia menyaksikan dan dia ikut semangatin, ayo bunuh. Orang itu namanya Saulus. Saulus ini adalah seorang yang benar-benar luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena dia orang pintar. Dia seorang ahli agama, hukum Taurat dia paling tahu. Karena dikatakan dia adalah orang yang benar-benar mempelajari hukum Taurat. Kenapa? Anak-anak perhatikan ya. Saulus ini bukan orang biasa. Saulus ini, Kawati tadi bilang dia seorang yang hebat, pintar. Dia ahli dalam hukum Taurat. Dia hebat sekali. Saulus ini adalah orang yang dia dikatakan Saulus, orang dari Tarsus. Ya, dan dia menyaksikan Stefanus dibunuh. Stefanus ini adalah orang yang membawa seorang pejabat hebat loh, orang kaya.
Dia bawa, dia ceritakan tentang Yesus sampai orang itu dibaptis. Hebat Stefanus. Tapi Stefanus waktu dirajam, dibunuh oleh mereka, dia tidak takut. Sekali lagi, dia tidak takut mati. Tapi Saulus memperhatikan. Saulus melihat, dia punya hati. Senang bunuh orang-orang gitu. Orang-orang yang percaya, yang menyebut nama pengikut Yesus. Apa yang dilakukan Saulus? Saulus senang kalau ada orang-orang itu. Dia punya rencana. Dia berpikir, lalu dia punya rencana. Aku harus menghadap imam besar. Imam besar tahu ya anak-anak? Seorang pemimpin yang suka mengatur di bait Allah. Imam itu orang-orang yang mengatur di bait Allah. Imam ini punya hak untuk mengatur bangsa itu datang menghadap Tuhan di bait Allah. Dan imam ini adalah seorang juga yang terlibat, suka ikut di masyarakat, di lingkungan di mana ada juga organisasi atau kelompok-kelompok tertentu. Tahu nggak anak-anak? Saulus dengan berkobar-kobar dia mengancam, dia punya rencana membunuh orang-orang yang namanya orang-orang pengikut Yesus. Dia pergi kepada imam besar dan meminta surat kuasa. Untuk apa? Untuk menahan dan menahan orang-orang yang percaya kepada Yesus, bukan cuma orang-orang yang laki-laki, laki, perempuan, anak-anak. Semua yang menyebut nama Yesus, dia berusaha untuk menahannya. Akhirnya dia punya surat kuasa. Tahu gak kalian? Surat kuasa itu dia bawa. Dia pergi dari Tarsus. Dia punya tujuan. Dia mau pergi ke bait Allah di Damsyik. Di Damsyik itu ada satu bait Allah yang besar. Di situ banyak sekali kumpulan-kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan surat itu dia pergi dalam perjalanan. Dia ajak teman-temannya. Dalam perjalanan mereka menggunakan kuda. Waktu dalam perjalanan belum sampai, karena 3 hari perjalanannya lumayan jauh ya. Waktu dalam perjalanan belum sampai di Damsyik, tiba-tiba dia melihat cahaya yang begitu besar. Lagi terang benderang, tahu nggak? Tiba-tiba cahaya yang begitu besar dan menyilaukan mereka. Mata mereka tidak bisa melihat. Lalu tiba-tiba Saulus turun dari kuda dan dia tersungkur. Kenapa? Dia melihat cahaya yang begitu besar, melebihi lampu. Cahaya yang membuat orang tidak bisa menembus itu. Cahaya itu apa? Itu seperti apa gitu yang ada di depan. Lalu Saulus tertunduk. Saulus dengar suara. Suara berkata, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus sadar, itu ada suara. Lalu dia berkata kepada suara itu, siapa engkau, Tuhan? Lalu suara itu berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya. Bangun, berdiri. Aku akan membawa engkau. Aku akan membawa engkau pergi di kota. Tinggal di satu tempat. Di keluarga, namanya keluarga Yehuda. Diam di situ. Lalu Saulus tadi dia bangun. Anak-anak tahu gak? Waktu dia bangun dia tidak bisa melihat. Matanya buta. Dia sampai bilang sama teman-temannya yang bersama dengan dia, tolong aku gak bisa lihat, tolong saya gak bisa lihat, pegang tangan saya mau jalan, mana kuda saya, mana. Rupanya teman-teman tahu gak, pada saat cahaya itu dilihat Pak Saulus dan cahaya itu membutakan mata dia, tapi dia bisa mendengar suara, ya. Dan suara itu berkata, aku Yesus yang engkau aniaya.
Sehingga dia bangun, dia bilang bawa saya ke kota, tinggalkan saya di tempat ini tuh. Karena suara itu berkata tinggal di keluarga Yehuda. Dibawalah mereka ke tempat keluarga. Dan Yehuda ini adalah seorang anak Tuhan. Saulus tinggal di situ 3 hari 3 malam. Tidak makan anak-anak. Apa dia berdiam, dia merenung, dia berdoa. Siapa? Dia merenungkan kata, akulah Yesus yang kau aniaya. Dan kalian tahu, waktu bersamaan dengan itu sesudah 3 hari, Tuhan bicara pada seorang anak Tuhan namanya Ananias. Ananias ini adalah seorang yang takut Tuhan. Tuhan bicara sama Ananias dengan dalam suara itu Tuhan katakan, Ananias, kamu pergi ke jalan yang namanya jalan lurus. Di situ ada seorang yang bernama Yehuda. Ada seorang nama yang aku akan pakai dia. Orang itu adalah Saulus. Ananias kaget karena sudah terkenal. Saulus ini terkenal karena apa? Sering menganiaya, membuat orang-orang yang percaya Tuhan Yesus itu dianiaya, dipukul. Karena Saulus berpikir orang yang mengikut Yesus telah merusak kebiasaan cara ibadah bangsa Yahudi. Karena dia berpegang kepada hukum Taurat. Dan apa yang terjadi teman-teman? Ananias bilang, Tuhan jangan deh. Dia tuh penjahat besar, jangan. Biar saja. Tuhan bilang tidak. Dan katakan apa? Orang itu aku pilih menjadi alatku. Wow, aku pilih menjadi alatku. Coba kalian lihat di Kisah Rasul tadi ayat yang ke-15. Perhatikan baik-baik. Tuhan bilang begini, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihanku. Wow. Alat pilihan apa? Untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Kepada raja-raja. Kepada orang-orang Israel. Artinya Saulus akan dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Luar biasa enggak? Luar biasa enggak kalian? Perhatikan baik-baik. Bahwa Tuhan begitu luar biasa. Seorang yang namanya penjahat seperti Saulus. Tuhan pakai. Wow, Tuhan kita hebat. Tuhan kita luar biasa. Ananias dia temuin Saulus, lalu dia datang, Saulus, aku diperintahkan Tuhan untuk menumpangkan tangan, mendoakan kamu. Waktu dia tumpangkan tangan berdoa, tahu adik-adik, mata Paulus tiba-tiba terbuka. Yang namanya putih yang menutup itu runtuh semua, rontok. Dan Saulus melihat, wah, mata dia lihat, bilang, saya lihat lagi. Tahu nggak anak-anak, sejak hari itu Saulus bilang, saya mau ikut Yesus karena saya sudah bertemu dengan dia. Dan saya sudah bertemu, dia datang padaku untuk bertanya, kenapa engkau menganiaya aku? Tahu nggak hari itu? Sejak hari itu Saulus kumpul dengan teman-teman yang lain, orang-orang percaya. Dan sejak hari itu, tahu nggak? Kalian pernah dengar kata istilah radikal? Kalau anak-anak SD kelas 6 kayaknya tahu. Orang ini benar-benar satu kali ikut Yesus, selama-lamanya dia ikut Yesus. Amin. Ini yang luar biasa. Tuhan tidak pilih orang baik untuk menjadi berkat. Tuhan tidak pilih orang-orang hebat untuk menyaksikan kasih Tuhan. Seorang penjahat seperti Saulus nanti namanya jadi disebut Paulus. Dipilih Tuhan untuk apa? Menjadi berkat bagi bangsa, bagi orang lain. Dan sejak hari itu Paulus tidak pernah berubah.
Dia tidak pernah meninggalkan Yesus. Sampai Alkitab dia menulis di dalam kitab Roma 1 ayat 16. Dia berkata, Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kita tahu Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di dalam 4 kitab ini menceritakan tentang kelahiran, kesengsaraan Yesus, kematian dan kebangkitan. Dan di dalam 4 Injil ini dikatakan bahwa Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan. Hanya orang yang percaya kepada Yesus dia diselamatkan. Teman-teman, hari ini Kawati ingin ajak kalian generasinya Tuhan. Kalian bisa berdoa untuk mama, papa, keluarga semua. Tapi Kawati mau minta kalian akan dipakai Tuhan lebih untuk bangsa ini. Kawati sangat percaya. Jangan pikir kalian kecil. Tapi Kawati sangat percaya yang kecil ini Tuhan akan pakai menjadi besar untuk dunia ini. Ya, kalian generasi yang baik, yang dipilih Tuhan. Ayat hafalan ini berkata Roma 1 ayat 16. Ini ayat hafalan kita minggu ini ya. Perhatikan baik-baik. Bahwa Tuhan tidak pernah salah memilih. Tuhan tidak pernah membuat sesuatu yang sembarangan. Tuhan tahu. Dan Tuhan sangat-sangat memperhatikan hal ini. Tujuannya apa? Supaya semua orang mengenal siapa itu. Yesus. Karena di dalam Yesus ada jalan keselamatan. Amin. Berdiri bagi Tuhan. Berdoa untuk Indonesia. Berdoa. Kalian bisa ngomong sama Tuhan. Dengan caranya kalian yang sederhana. Tapi Kawati mau bilang. Harus kalian punya keyakinan. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Jadi jangan rubah. Sampai nanti kalian Tuhan panggil. Percaya Yesus tetap percaya Yesus seperti Paulus. Ya, istilah radikal tadi begitu kata sederhananya. Ikut Yesus tetap selama-lamanya Yesus. Tidak boleh dirubah. Mari kita baca Roma 1 ayat 16. Oke, ayat hafalannya berkata Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sampai di situ. Setiap orang yang percaya. Minggu depan Kawati akan lihat video-video kalian ayat hafalan. Kirim ya. Karena Kawati percaya firman itu tidak diam. Waktu kalian mengatakan firman itu bergerak dan memberkatimu, memberkati orang yang mendengarnya. Oke, kita akan nyanyikan satu pujian. Pujian ini dinyanyikan bicara tentang generasi sama masih tetap. Generasi yang cinta Tuhan. Lagu pujian ini berkata bahwa menyembahmu itu sukacitaku. Menyembah Yesus itu sukacita. Karena Engkau Tuhan juru selamatku. Dan aku generasi yang telah ditebus hanya oleh darah Yesus. Kita akan menyembah Tuhan dengan pujian ini. Ini juga merupakan doa kita. Oke, kita duduk dengan manis dan kita akan menyanyikan pujian ini. Sesudah lagu ini kita akan berdoa. Yang
Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Terjadi dalam hidup kami. Hamba berdoa buat setiap anak-anak yang hari ini beribadah bersama. Firman Tuhan ya dan amin bagi mereka. Mereka akan hidup mengasihi Tuhan. Mereka akan hidup menjadi berkat. Mereka akan hidup menjadi generasi yang mengasihi dan menyatakan Yesus Tuhan, Juru Selamat manusia. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati setiap anak-anak yang ibadah sore hari ini. Kalau mereka sakit, Tuhan Yesus jamah sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah anak-anak mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih. Engkau sudah memberkati kami, ibadah kami dari awal sampai selesai. Angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan menyertaimu, dan Tuhan ada bersama hidupmu. Dan ikutlah apa yang Tuhan mau supaya engkau diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati engkau. Amin. Shalom, sampai jumpa minggu yang akan datang. Dan berkati, damai di hati. Kisah para
Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka oleh Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka.